Pace bene, belakangan ini ada tren di media sosial ketika orang berkata, misalnya, "We are Catholic, of course we make the sign of cross." Kan gitu ya. Dia pertama mengatakan, "Oh, s saya Katolik, tentu saya bangga dengan tanda salib saya. Oh, saya Katolik, tentu kami juga melakukan puasa," dan seterusnya. Ada tren semacam itu di media-media sosial ketika orang muda mencoba mendefinisikan siapa dirinya sebagai Katolik dengan mencari ciri-ciri dari apa artinya menjadi Katolik itu. Untuk saya menarik hal ini. Karena dengan sendirinya saya pikir orang yang membuat video itu dipaksa berpikir, apa rupanya kekasan saya menjadi Katolik? Oke, membuat tanda salib. Oh, berdoa dengan patung atau memakai alat-alat yang membantu untuk berdoa. Oh, berdoa rosario. Oh, kami mencintai Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Saya pikir ini salah satu yang positif dari munculnya media sosial ini dalam proses belajar bagi orang beriman atau yang mengimani ajaran gereja Katolik, gitu ya. Dan orang yang mendengarnya juga terdorong untuk memberi feedback. Oh, di kolom komentar misalnya, "Oh, saya juga bangga menjadi Katolik. Oh, saya juga senang dengan patung yang kami miliki. Saya juga senang berdoa Salam Maria. Saya juga senang berdoa Rosario," dan seterusnya. Akhirnya muncul katakanlah rasa senang, rasa syukur atas kebiasaan, atas tradisi warisan yang dimiliki. Nah, ada kesan positif juga ditemukan dalam tren di media sosial itu. Tapi kiranya yang positif ini tidak menutup mata kita untuk melihat ada juga bahaya hipokrizia, kepalsuan yang mungkin juga selalu mengancam kita. Si jahat selalu menunggangi hal-hal yang baik dan ia berusaha tampak baik juga supaya kita terpengaruh. Nah, apakah bisa menjadi sandungan kalau orang berkata, "Oh, saya bangga menjadi Katolik"? Bisa juga. Untuk saya sangat penting kritik teman-teman yang bukan Katolik, tetapi sesama Kristen itu ya. Kalian itu jangan terlalu bangga dengan hal-hal yang dangkal katanya. Jangan terlalu bangga dengan gerejamu. Banggalah dengan Kristus katanya. Ada benarnya meski harus diakui bahwa tidak tepat juga mengatakan itu. Bangga pada gereja tidak harus beririsan, bersinggungan, berlawanan dengan bangga mengikuti Kristus. Itu bukan dua hal yang saling membatalkan. Orang bisa serentak dan harus serentak mencintai Kristus dan gerejanya. Gitu ya. Kita tidak bisa berkata, "Oh, saya mengikuti Kristus, tapi saya tidak mau bersama dengan gerejanya." Tidak bisa juga begitu. Karena demi gereja lah Kristus hadir. Cuma konsep kita tentang gereja sepertinya harus disegarkan kembali. Begitu ya. Gereja kita mengerti, kita maknai lebih dari sekedar gereja Katolik. Ketika kita memakai identitas Katolik pada gereja itu, kita dihadapkan pada potensi dari ambiguitas. Apa itu artinya? Kalau saya katakan gereja Katolik, orang langsung, "Oh, yang di sana itu gerejanya ya," katanya. "Oh, yang pimpinannya paus ya. Oh, yang pastornya tak menikah ya." Orang dituntun pada pemikiran yang lebih sempit tentang makna gereja ketika mengasosiasikan gereja itu pada gereja yang institusional, kelompok ini. Nah, gereja itu komunitas. Saya menemukan di sini apa rupanya yang orang bisa banggakan dari menjadi Katolik. Satu, warisan. Warisan dalam gereja itu. Yang kedua, komunitas. Seorang Katolik yang bangga menjadi Katolik harus berkata juga, "Oh, we are Catholic. We are proud of our community, of our church itself." Kami bangga atas gereja itu sendiri, atas kesatuan itu sendiri, atas komunitas ini sendiri, atas solidaritas ini sendiri.
Jadi bangga menjadi Katolik harus serentak membuat seseorang itu menjadi terbuka untuk orang, begitu ya. Bukan terbuka pada ajaran yang keliru, tetapi terbuka bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus yang mana merangkul semua orang. Dan we are Catholic. Of course we senang melihat pengabdian dan pelayanan. Kita tahu ada orang yang bangga itu ya, oh kami punya pastor, oh kami punya suster. Tetapi kebanggaan kita mengajak kita juga untuk terlibat di sana. We are Catholic, of course we harus juga teguh dalam iman. Apa artinya teguh dalam iman? Itu berkaitan juga dengan setia menjadi Katolik. Kemarin saya bertanya kepada dosen, mungkinkah seorang skismatik, murni skismatik tanpa seorang menjadi heretik? Lalu dia berkata begini, pertanyaannya saya balik katanya, mungkinkah orang akan meninggalkan gereja yang menurut dia sudah mengajarkan tentang yang baik? Nah, ketika seseorang memilih meninggalkan gereja, berarti dia sudah mengingkari ajaran dalam gereja itu juga. Maka non esiste. Tidak mungkin ada yang skismatik bila percaya di sinilah ajaran yang baik dan benar. Nah, artinya dengan menjadi Katolik seseorang ya dituntun juga untuk teguh dalam imannya, dan teguh dalam iman itu berarti teguh di dalam gereja. Bahwa sekali lagi harus kembali ke sini, gereja dalam prakteknya seringkali karena keterbatasan pelakunya, orang-orang seringkali berpotensi keliru. Kita katakan potensi keliru, atau mau mengatakan ada kemungkinan ada praktek yang salah dalam gereja juga. Dan itu terjadi di gereja Katolik juga, dan yang bukan Katolik juga terjadi. Ada gereja yang sudah memberkati pasangan sejenis. Gereja Katolik masih dengan tegas berkata, oh tidak, syukur masih ada seruan itu. Tapi ada juga para pelakunya di dalam gereja Katolik yang tidak sesuai dengan ajaran gereja. Nah, orang menjadi tak percaya, menjadi sakit hati, meninggalkan gereja, dan berkata, oh ajaran ini tak benar. Bukan ajaran ini yang tak benar, tapi orang-orang yang tak sanggup melakukannya menodainya. Maka keteguhan iman adalah ciri dari seorang we are Catholic. Seorang yang berkata, oh kamilah Katolik. Nah, berkaitan tadi dengan orang yang berkata, oh tak perlu berkata bangga dengan Katolikmu. Kita semua sama-sama Kristen. Kedua-duanya bisa menjadi sandungan ya. Bangga yang berlebihan, yang tak disertai aksi terhadap gereja Katolik, bangga terhadap gereja Katolik, itu bisa juga menjadi sandungan. Dan menyebut bahwa kita sama-sama Kristen bisa juga menjadi sandungan. Itu berarti orang menutup mata pada sejarah panjang gereja, di mana banyak orang yang mengklaim diri sebagai Kristen, tetapi tidak sesuai dengan kekristenan yang sejati itu. Dan itu sendiri sudah tertulis dalam kitab suci. Maka kalau berkata, oh kita semua sama-sama, sejauh kita menyebut Kristus sebagai pimpinan kita, kita semua sama-sama Kristen. Dalam arti sesuai dengan kehendak Allah. Itu juga bisa keliru, karena di kitab suci sendiri juga dikatakan akan muncul nabi-nabi palsu. Antikristus. Ada Kristus tapi anti. Ada mereka ini anti. Ada nabi tapi palsu. Jadi sama Kristen tapi tak seperti yang Kristus inginkan. Nah, jadi berkata semua sama, toh bisa menjadi sandungan juga. Karena itu kita kembali ke poin yang paling utama, teguh dalam imannya, mencintai komunitasnya sebagai gereja yang Kristus sendiri bela di dunia ini, dan mengikuti
pengabdian dan pelayanan yang Yesus sendiri sudah tunjukkan. Oke, ini pesan-pesan moral yang datang kemudian, tetapi identitas we are Catholic yang tadi itu perlu ditajamkan, dan seperti tadi ide yang mendasar sebenarnya bahwa kemunculan tren yang berkata, oh, we are Catholic, of course we celebrate the Mass, kami ikut perayaan Ekaristi, contoh, itu perlu dibuat sebagai pemantik menjaga semangat dalam belajar, dalam mendalami kekatolikan itu.